Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 7 SMP kurikulum merdeka, tepatnya di bab 4 perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adapun soal yang kita akan bahas adalah mari kita periksa bagian 2. Halaman 139. Mulai soal 1, mari kita periksa 2. Sebuah segitiga mempunyai alas 12 cm. Misalkan X cm adalah menyatakan tinggi dan X cm persegi adalah luasnya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nyatakan Y dalam X menggunakan persamaan. Jadi tentunya ini yang kita akan cari adalah luas daripada segitiga ini. Nah, sehingga langkah pertama kita jawab bagian 1, tulis dulu luas daripada segitiga adalah 1/2 alas kali tinggi. Nah, sekarang L-nya atau luasnya kita ganti dengan Y sama dengan 1/2. Alasnya kita ganti dengan 12. Jadi kali 12 kali tingginya T-nya kita ganti dengan X. Sehingga Y sama dengan 1/2 kali 12, 6X. Jadi 1 kali 12, 12 bagi 2, 6. Kali X berarti sama dengan 6X. Berikutnya, dapatkah kita menyimpulkan Y berbanding lurus dengan X? Jadi jawabannya adalah berbanding lurus. Nomor 2, Y berbanding lurus dengan X. Dan ketika X sama dengan 4, maka Y sama dengan 12. Nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Jika X sama dengan -6, berapakah Y-nya? Pertanyaan pertama ini kita akan nyatakan Y dalam X. Kita jawab. X-nya 4 dan Y-nya 12. Berarti 12 ini diperoleh 3 kali 4. Makanya persamaannya adalah Y sama dengan 3X. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau X-nya -6, jadi kita jawab berikutnya, jika X -6, berapakah Y? Atau Y sama dengan berapa? Nah, sekarang kita pasang persamaan di atas. Diketahui Y sama dengan 3X, tinggal kita ganti X-nya, berarti Y sama dengan 3 kali X-nya kita ganti -6. Berarti Y-nya sama dengan -18. Nomor 3, tentukan koordinat titik A pada gambar di samping. Kemudian gambarlah titik B 3,-1 pada gambar di samping. Di sini kita lihat gambar A ini berada pada titik di sini, jadi ini -5, berarti ke arah kanan di sini -4. -4. Kemudian Y-nya di sini -3. Jadi -4 ketemu di sini. Titik A berarti -4, -3. Ini adalah merupakan titik koordinat A. Kita jawab. Koordinat titik A -4, -3. Langkah berikutnya, kemudian gambarlah titik B 3,-1. Berarti X-nya di 3, berarti sini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini X 3, kemudian Y-nya -1, berarti di bawah. Berarti posisi titik B adalah berada di sini. Inilah titik B. B sama dengan 3, -1. 4, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan -X. Kita akan jawab di bawah.
Langkah pertama tentunya kita tulis kembali fungsi jawab. Fungsinya yaitu Y sama dengan negatif X. Kemudian kita buat tabelnya. Inilah tabel. Jadi di baris bagian atas adalah nilai X dan di bawah adalah nilai Y. Nah, sekarang kita cantumkan dulu nilai X. Ambillah angka dari negatif 4 sampai 4. Nah, ini boleh juga lebih dari ini, misalnya negatif 5 sampai 5. Nah, sekarang ketentuannya, kalau Y-nya positif, X-nya negatif. Berarti di sini, kalau X-nya negatif 4, berarti Y-nya positif 4. Nah, kita simpan positif 4. Kalau X-nya negatif 3, berarti Y-nya positif 3. Kalau negatif 2, positif 2, negatif 1, positif 1, dan kalau 0 tetap 0. Kemudian kalau X-nya positif 1 berarti Y-nya negatif, negatif 1. Kemudian kalau X-nya 2 berarti Y-nya ini kita ganti negatif 2. Kalau X-nya 3 berarti Y-nya negatif 3. Kalau X-nya 4, Y-nya negatif 4. Nah, sekarang kita akan gambar pada grafik kartesius. Grafik kartesiusnya jadi ini, tentunya kita harus siapkan kertas berpetak, lalu kita gambar ini, sumbu X dan sumbu Y. Di tengahnya ini ada titik 0. Di sebelah kanan, ini adalah positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian untuk nilai Y, ke atas, sini mulai 0, berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di bawah, nilai Y-nya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan menggambar titik-titik ini. Misalnya ini mulai titik 0,0 berarti sini. 0,0 di sini. Kemudian 1, negatif 1, artinya X-nya 1, Y-nya negatif 1, berarti di sini. Kemudian 2, negatif 2, X-nya 2, Y-nya negatif 2 di sini. Nah, dan seterusnya lurus seperti ini. Kemudian pindah di sini, negatif 1,1, berarti X-nya negatif 1, Y-nya 1 di sini. Kemudian negatif 2,2 di sini, negatif 3,3 sini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita gambar titik-titik itu. Kita mulai gambar titik 0,0. Kemudian masuk di 1, negatif 1. X-nya 1 di sini, Y-nya negatif 1 sini. Lalu 2, negatif 2. Ke bawah lagi jadi X-nya 2, Y-nya negatif 2. 4, negatif 4. Ke arah atas, ini mulai negatif 1 lagi, negatif 1,1. Negatif 2,2, negatif 3,3, dan negatif 4,4. Lalu grafiknya kita hubungkan garis lurus. Nah, seperti inilah grafik atau fungsi Y sama dengan negatif X. Nomor 5, pada gambar di samping nyatakanlah Y dalam X menggunakan persamaan. Jadi gambar ini, grafiknya ini adalah. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil satu titik, misalnya titik itu yang kena garis adalah ini. Yang persis kena garis ini. Titik ini berada di 3, negatif 3. Negatif 3X-nya dan Y-nya adalah 2. Nah, sehingga kita bisa buat persamaan Y sama dengan 2 per negatif 3. Jadi karena ini titik ini berada di negatif 3,2. Nah, jadi persamaan yang dimaksud adalah, kita jawab di bawah, Y sama dengan negatif 2 per 3X. Inilah persamaan garis pada gambar di samping ini. Jadi
2 ini diperoleh dari nilai Y di sini tadi. Kemudian 3 ini diperoleh di sini. Kemudian negatif 3 ini karena X-nya di sini posisinya negatif 3. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.